Bang Surya terputus mungkin kendala sinyal ya. Baik, bisa silakan dilanjutkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudara Surya. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bagaimana apa saja contoh makanan-makanan yang sehat. Dan di sini adalah cara penanganan makan agar tetap sehat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa apabila makanan sudah terkontaminasi, pasti ujung-ujungnya kita akan terkena penyakit. Nah, untuk penyimpanan tersebut kita harus bisa melakukannya di tempat khusus atau gudang yang bersih dan memenuhi syarat. Nah, selanjutnya barang-barang agar disusun dengan baik sehingga mudah diambil, tidak memberi kesempatan serangga atau tikus untuk bersarang, terhindar dari lalat, tikus untuk produk dan mudah busuk atau rusak agar disimpan pada suhu dingin, seperti contohnya pada kulkas. Selanjutnya, nah, di sini adalah penyimpanan bahan makanan merupakan satu dari 6 prinsip higien sanitasi makanan. Nah, sini perlu kita ketahui bahwa penyimpanan makanan itu sangat berpengaruh sekali terhadap mutu makanan. Selanjutnya, nah itu dengan cara kita bisa makanan itu diletakkan di rak-rak yang tidak menempel pada dinding. Takutnya nanti apabila menempel, dinding tersebut juga telah terkontaminasi. Selanjutnya, setiap makanan ditempatkan dalam kelompoknya dan tidak bercampur baur. Misalnya sayuran disimpan bersama sayuran, daging bersama daging, tidak dicampurkan antara daging dan sayuran. Takutnya nanti terjadi kontaminasi. Selanjutnya, untuk bahan makanan yang tercecer seperti gula pasir, tepung, dan itu harus diletakkan di suatu wadah agar tidak mengotori lantai ataupun mengotori tempat sekelilingnya. Selanjutnya, setiap makanan diatur ketebalannya, maksudnya agar suhu dapat merata ke seluruh bagian. Selanjutnya, setiap bahan makanan ditempatkan secara terpisah menurut jenisnya. Tadi sudah dijelaskan juga, wadah dapat berupa bak, kantong, atau lemari yang berbeda. Selanjutnya, kemudian yang keenam, makanan itu disimpan dalam ruangan penyimpanan sedemikian hingga terjadi sirkulasi udara dengan baik. Nah, tempat penyimpanannya itu jelas terbebas dari segala kontaminasi. Penyimpanan itu di dalam lemari es. Selanjutnya, nah, di sini adalah proses pengolahan makanan. Itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tempat pengolahan. Untuk tempat pengolahan adalah suatu tempat di mana makanan itu diolah. Tempat pengolahan ini sering disebut dapur. Nah, untuk dapur sendiri kita harus juga dapat memenuhi syarat agar selalu dalam keadaan higien. Selanjutnya, untuk tenaga pengolahan makan atau penjamah makanan. Nah, kita semua ini merupakan penjamah makanan, dan kita juga mempunyai peluang untuk menularkan penyakit. Banyak infeksi yang ditularkan melalui penjamah makanan, antara lain itu melalui misalnya sedang terkena flu ataupun batuk. Nah, oleh sebab itu kita sebagai penjamah makanan harus selalu bisa menjaga kebersihan kita agar makanan yang kita hidangkan tersebut tidak terkontaminasi oleh kita. Seperti kita ketika mengolah makanan, kita menggunakan sarung tangan yang plastik, ataupun kita bisa menggunakan penutup kepala. Selanjutnya, nah, cara pengolahan makanan yang baik yang agar tidak rusak itu salah satunya adalah
harus memenuhi prinsip GMP Good Manufacturing Practice. Nah, selanjutnya makanan tentu harus dimasak hingga matang. Apabila makanan tidak dimasak hingga matang, takutnya nanti juga terkontaminasi oleh bakteri. Terima kasih. Tadi materi dari penyuluhan tentang sanitasi makanan dan lingkungan kepada peserta penyuluhan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, saya akan bertanya. Langsung saja, nama saya Regina Cahaya Ramadhani. Di sini saya akan menanyakan tentang apakah yang dapat menentukan izin sanitasi makanan dan minuman tersebut baik. Baik, terima kasih Regita. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk Regita, boleh isi pertanyaannya di kolom chat ya Regita. Nama Desi Makfiroh, ingin bertanya. Baik, silakan. Di sana kan ada tertulis masalah yang timbul akibat sanitasi makanan. Nah, tertulis di sana risiko keracunan makanan, risiko yang seperti apa? Baik, terima kasih. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, Nadila Septiawati akan menjawab pertanyaan dari Desi dulu ya. Nadila, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab punya saudari Desi. Baiklah, di sana tadi menanyakan tentang resiko keracunan makanan. Nah, ini ada beberapa resiko dan dampak risikonya itu ya dilihat dari usia. Semakin tua sistem kekebalan tubuh kita secara natural melemah saat harus melawan infeksi. Dan begitu juga untuk bayi atau anak kecil sangat rentan karena di usia muda sistem kekebalan tubuh mereka belum sempurna. Terus juga ada untuk orang hamil, ibu-ibu hamil, masa kehamilan dapat menurunkan daya tahan dan mengubah kerja metabolisme tubuh. Dan juga ada yang memiliki penyakit kronis atau seperti diabetes, penyakit hati atau AIDS. Cuman segitu, Anggi. Baik, apakah saudari Desi cukup jelas?
Sudah cukup, Kak. Baik, terima kasih. Untuk saudari Junita Surya Agung Prabowo akan menjawab. Mohon maaf, tadi Regita ya, Anggi? Regita tadi bertanya apakah apa tadi moderator pertanyaannya? Apakah yang dapat menentukan higienis sanitasi makanan dan minuman tersebut baik? Dapat menentukan dari higien makanan atau minuman tersebut baik. Itu tadi pertanyaannya. Tadi di slide juga sudah dijelaskan yang harus diperhatikan untuk memperhatikan higien dari makanan atau minuman itu baik adalah mungkin dari ciri fisiknya. Ciri fisiknya yaitu mungkin ciri fisiknya kalau untuk ciri fisiknya itu masih utuh, dalam keadaan utuh, tidak ada mungkin tidak cacat seperti ada ulatnya, ada bolong atau jatuh karena sudah layu dan masih dalam keadaan segar. Itu kalau untuk buah-buahan. Kalau untuk contoh minuman mungkin tadi dicontohkan